Berarti kalau Indonesia selamat ya karena pulau ya. Kepulauan. Nah, iya di film ini tuh kan dikasih lihat bahwa The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. oke, episode kali ini kita akan bahas A Quiet Place Part 2. 8:52 with limited information at this point. We don't know about injuries. What happened? People A bomb, I think. Ini kelanjutan sequel, cerita ini benar-benar kelanjutan dari film pertama. Jadi selang beberapa hari setelah film pertama selesai. Iya, benar. Iya, gitu. Nah, jadi keluarga si Abbott nih setelah ditinggal suaminya ya, sekarang dia single parent dengan 3 anak, yang satu masih bayi. beberapa hari ya, masih beberapa hari usianya. Nah, mereka pindah karena kan di film pertama mereka udah mulai berkomunikasi, jadi ada kemungkinan ada survivors lain di di daerah lain kan. Nggak jauh dari situ karena ngeliat ada api ya. Nah, flare ya waktu itu ya. Jadi ini ngelanjutin mereka menuju ke sana dan apa yang akan tumin di sana lah cerita film ini. Iya, Gitu. sama ada sedikit prequel ya dari Ada prequel. originnya gitu. Oke. Nah, sekarang yang gue suka dari film ini adalah buat gue A Quiet Place Part 2 ini itu kayak ngambil sampel book gitu, template dari film The Godfather Part 2. Jadi selain judulnya yang sama-sama pakai Part 2 ya, karena sebetulnya bisa aja Quiet Place tuh langsung 2 gitu kan. Tapi si John sebagai co-writer dan director ini milih untuk pakai Part 2, kayaknya memang dia sadar bahwa dia ngambil template The Godfather Part 2. Kenapa? Jadi Ada flashbacknya nih ya, ada flashbacknya day one. Jadi di film pertama kan kita nggak tahu monster ini asalnya dari mana. Nah di sini jelasin dari mana asalnya monster ini pas di day one. Setelah itu dia langsung ngelanjutin film pertama day 470 berapa, 474 kalau nggak salah. Nah kemudian sama seperti Godfather Part 2, expand the universe ya, karakternya makin banyak. Ya, selain ngelanjutin karakternya makin banyak, tokoh utamanya juga bergeser kan. Ya, tokoh utamanya bergeser. Kalau awalnya adalah si bapak, maka di film kedua si anak. Nah, di Quiet Place Part 2 juga gitu kan. Awalnya si bapak, kedua si anak. Si Millicent ini nih yang memang real life deaf mute ya. Gitu. Tokoh utamanya dia. Itu yang gue suka, dia kayak ngambil template-nya The Godfather Part 2, kemudian dia bisa nggak cuma dalam tanda kutip ngopi ya, tapi dia bikin ini kayak otentik aja nih gitu ya, dan monsternya juga lebih banyak. Itu yang gue suka. Kedua, kita tahu bahwa classic scene di film pertama adalah injak paku ya. Nah di sini adegan serupa tuh variasinya juga lebih banyak. perangkap beruang, yang monster muncul di belakang gitu ya. Nah, yang gue suka di sini di film ini yang kedua adalah directing style-nya si John Krasinski. Dia juga kayak lebih confident gitu, baik. Di sini ini directing style-nya ini udah makin berhasil. Jadi ketika dia memadukan 3 adegan di 3 lokasi yang berbeda terus jadi satu ya, editing style-nya tuh. Yang ketika si Emily Blunt-nya keluar dari persembunyian terus ke apotik, terus si anak yang cowoknya itu keluar dari persembunyian terus ngelihat mengeksplor sekitar yang ada nemu mayat, terus yang si anak cewek itu lagi ke session radio bukan, anaknya itu yang lagi ketemu sekelompok orang jahat. Oh iya. Nah itu, jadi dipadu tuh jadi satu gitu ya. Nah itu keren banget, maksud gue tuh dia udah pede banget bahwa ini bakal it will work, dan ternyata memang benar ya, it works gitu loh. Tensinya tinggi banget nih film. Itu gue. Terus sama dia juga yang kayak ngasih suspense gitu dari awal. Dikasih tahu sehingga kita deg-degannya lama nih, nggak kaget. Yaitu yang ketika tabung oksigen buat si bayi ya, dari awal dikasih lihat tuh udah merah nih, sementara bayinya udah gitu melakukan kesalahan, dia nggak anduknya nggak di di tangki gitu, di dalam tangki yang memang
dalam waktu misalnya 1 menit tuh harus dibuka untuk oksigen masuk lagi, kayak gitu. Gitu. Nah, itu yang gue suka, itu momen-momen highlight dari A Quiet Place Part 2. Buat gue, film ini bigger in scope ya. Cakupannya lebih luas, scope-nya lebih luas, lokasinya lebih banyak, karakternya juga lebih banyak, dialognya juga lebih banyak. Tensinya nggak berkurang dari film pertama. Solid 8. Oke. Lo gimana, Bay? Skor dulu mungkin gue sama dengan lo 8. Gue juga yang bagi gue audionya ya, audio apa pas switch antara point of view-nya si anak cewek yang tuli itu langsung Hilang senyap ya. hilang senyap. Jadi kita sebenarnya tahu dia sebenarnya at a disadvantage ya, karena dia nggak tahu apakah nyenggol ribut atau enggak. Iya, betul. Ya kan? Sama kayak di film pertamanya kan, di film pertama anak bungsu tuh dia juga deaf mute kan. Iya. Mainannya dinyalain berisik dia nggak ngeh. Tapi memang sebetulnya gue juga mikir nih, mereka dengan mudah tanda kutip bisa membunuh monsternya. Masa US Army bisa kalah sama kayak gitu? Itu dalam pikiran gue. Iya. Terus biasanya di film walaupun kita menderita bersama, tapi masih ada yang kok jahat juga ya. Iya, penjahat. ada orang jahat. Padahal kan mestinya harus ada rasa bersama gitu. Sepenanggungan ya, senasib sepenanggungan. Tapi kayaknya memang harus ada gitu. Sama ya berarti kalau Indonesia selamat ya karena pulau ya. Kepulauan. Iya, di film ini tuh kan dikasih lihat tuh bahwa Dia nggak bisa berenang. selain origin mereka tuh takut air gitu, nggak bisa berenang. Gitu. Iya. Jadi gue mikir katastrofinya kok kayaknya nggak seburuk itu ya. Iya, jadi bisa jadi sebetulnya ini apa sih contained disaster ya, Bay? Gitu ya. Jadi ada daerah lain, mungkin di kita tuh yang biasa-biasa aja gitu, nggak ngeh kalau di sana tuh ada kejadian kayak gitu. Ya tapi tetap untuk sebuah film ini menghibur banget dan emang untuk the best effect harus nonton di bioskop sih. Karena ya itu sound effect-nya sama di layar sebesar mungkin ngelihat itu seru gitu. Sama senasib dan sepenanggungan sama penonton lain kan yang sama-sama tahan nafas gitu. Iya. Gitu. Teriak pun bareng-bareng. Highlight momennya buat lo apa aja di film ini? Berkesan banget ya. Kena perangkap beruang terus dia butuh beberapa detik untuk rasa sakit itu nyampe ke otaknya dia. Itu gue Pertama shock dulu kan ya? Shock dulu terus ngerasain terus baru harus teriak terus ibunya jangan ada itu gue berasa banget. Itu momen paling berkesan. Dan lo nggak mungkin bisa nahan teriak kayak gitu kan? Iya, sementara lo nggak boleh karena lo teriak lo mati. Iya, dan buat gue itu yang lebih berasa karena dia kan relatif masih kecil ya, preteen ya. Terus begitu teriak juga suara itu belum pecah-pecah banget. Jadi kita yang usianya udah matang nih kayak ngerasa yang ya ampun kasihan banget nih si anak gitu loh. Jadi itu. Oke. Sama-sama 8 skor. Oke, nah mungkin kalau ada kamu yang udah mampir ke sini dengerin kita, silakan komen highlight momen buat kamu tuh apa aja. Terus kayaknya ini lebih baik ya, lebih bagus, lebih tegang atau malah kurang dibanding film pertama gitu kan. Silakan komen. Makasih udah mampir. Please subscribe, di like, share juga ke teman-teman yang lain. Yes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.